Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfa Yugirtama dengan NPM belakang 004. Pada pertemuan kali ini di mata pelajaran dasar-dasar jaringan komputer yaitu pengenalan dan konsep dasar jaringan komputer. Nah, untuk mata pelajaran dasar-dasar jaringan komputer ada ada beberapa capaian dan tujuan pembelajaran yang harus saya sampaikan. Yang pertama, capaian pembelajaran peserta didik harus memahami konsep dasar jaringan komputer, jenis-jenis jaringan, serta komponen penyusun jaringan sebagai dasar untuk topik lanjutan. Lalu tujuan pembelajarannya menjelaskan pengertian dan manfaat jaringan komputer, mengklarifikasikan jenis jaringan PAN, LAN, MAN, dan WAN. Lalu yang ketiga mengidentifikasi komponen dasar hardware dan software. Dan keempat mengaitkan konsep dengan contoh nyata kehidupan sehari-hari. Lalu kemudian, apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer, perangkat komputasi seperti komputer, laptop, smartphone, printer, dan server melalui media transmisi berupa kabel maupun nirkabel, sehingga perangkat yang terhubung tersebut dapat saling berkomunikasi, berbagi data, dan menggunakan sumber daya bersama. Lalu kemudian apa saja manfaat utama dari jaringan komputer? Yang pertama, berbagi data dan sumber daya. Yang kedua, komunikasi secara real time. Lalu yang ketiga, mengefisiensi biaya dan waktu. Yang keempat, akses informasi global. Sejarah singkatnya, jaringan komputer itu ditemukan pada pada tahun 1969 yang bernama apa ARPANET, yaitu perusahaan dari Amerika yang mendefinisikan jaringan komputer secara tingkat dasar. Lalu kemudian ada TCP atau IP. Nah, itu ditemukan pada tahun 1970. Lalu kemudian 1980 ditemukanlah jaringan berupa kabel LAN atau Ethernet. Ah, di situ kita sudah menggunakan kabel tembaga. Lalu kemudian 1991 berupa Wide World Web, yaitu uh, atau biasa kita sebut WWW di website. Lalu yang kemudian tahun 2000 itu tuh kita sudah menggunakan WiFi atau jaringan berupa media transmisinya menggunakan nirkabel. Lalu yang kemudian yang sekarang itu jaringan 5G yang lebih kencang dan IoT yaitu Internet of Things atau komputasi otomatisasi. Lalu kemudian ada jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama itu ada PAN, ada LAN, ada MAN, dan ada WAN. Singkatnya, PAN ini jangkauannya tuh lebih kecil, LAN itu jangkauannya di atas PAN, MAN itu jangkauannya di atas LAN, dan WAN itu jangkauannya sudah global atau di paling atas. Jangkauannya lebih luas. Untuk PAN yaitu bisa diklasifikasikan berupa teknologi seperti Bluetooth, NFC, atau infrared. Contohnya, misalnya HP ke earphone, smartwatch ke smartphone, atau smartphone ke smartphone antar Bluetooth. Nah, lalu kemudian kelebihannya itu mudah dikonfigurasi dan hemat energi. Kekurangannya yaitu tadi hanya saja jangkauannya sangat terbatas. Nah, lalu kemudian ah, ada LAN, Local Area Network, jangkauannya tuh sampai dengan 1 kilometer. Teknologinya teknologi Ethernet UTP atau WiFi. Lalu kemudian contohnya tuh ada seperti WiFi di rumah atau laboratorium di sekolah. Itu tuh ada contohnya laboratorium tuh seperti kita ada beberapa komputer, ada jaringan, ada sumber internetnya. Sumber internetnya pun terhubung ke komputer-komputer yang ada di labor. Kelebihannya itu kecepatannya tinggi, biayanya terjangkau, namun uh, tidak bisa menjangkau jaringan yang lebih luas gitu. Contohnya kalau misalnya LAN ini hanya dalam satu ruangan, ya hanya satu ruangan saja gitu. Lalu kemudian ada MAN, Metropolitan Area Network. Yang itu lebih ke jangkauan jaringan tingkat perkotaan. Jangkauannya 5 sampai 50 kilometer. Anggaplah ini tuh hanya cuma satu kota.
Contohnya teknologi ISP atau fiber optik. Contohnya seperti CCTV kota atau antar kampus. Ah, Jangkauannya kelebihannya itu jangkauan satu kota, namun kekurangannya yang pasti biaya instalasi yang mahal. Kita perlu mengeluarkan uang yang lebih besar dari LAN. Contohnya, lalu kemudian ada One Wide Area Network. Itu tuh jangkauannya sudah global. Contohnya tuh ada kabel bawah laut yang sangat besar. Lalu kemudian di atas ada satelit. Contohnya ya internet tuh kemudian ATM perbankan nasional. Kelebihannya yang pasti menghubungkan seluruh dunia, uh, mulai dari berbagai negara, lalu kemudian berbagai benua. Kekurangannya yang pasti keamanannya, keamanannya lebih rentan. Dan kenapa dibilang keamanannya lebih rentan? Karena ketika ada satu kabel bawah laut aja yang bermasalah gitu, itu tuh akan mempengaruhi ke seluruh dunia. Lalu kemudian selanjutnya ada kita akan membahas di uh, lebih spesifiknya kita akan membahas di bagian LAN di local area network kita karena kita ada di perkelas. uh, kita akan membangun jaringan di luar ruangan saja. Untuk membangun jaringan, kita memerlukan topologi jaringan. Topologi itu dibagi ada lima, lima jenis. Yang pertama ada bus, ada ring, ada star, ada mesh, dan ada tree. Bus itu uh, contohnya tuh seperti semua perangkat terhubung ke satu kabel utama atau backbone. Kelebihannya tuh murah, mudah dipasang. Lalu kekurangannya jika kabel putus, semuanya akan mati. Nah, contohnya di sini tuh kita memiliki satu server, lalu kita tarik satu kabel panjang, dan satu kabel panjang itu kita bagi, uh, kita kita cabangkan kembali untuk ke komputer-komputer untuk menghubungkan komputer-komputer. Nah, makanya ketika satu kabel panjang ini putus, maka semuanya akan mati. Lalu kemudian ada ring. Topologi ring yaitu perangkat terhubung membentuk lingkaran data bergerak searah. Nah, kelebihannya itu data mengalir teratur jika satu node rusak jaringan terganggu. Nah, untuk kabel topologi ring ini pastinya berbentuk lingkaran, ada satu server, lalu kemudian ada komputer. Komputer ini dihubungkan lagi dengan komputer, komputer dua dihubungkan dengan komputer tiga dihubungkan dengan server. Nah, masalahnya kekurangannya di sini ketika ada satu kabel yang terputus atau ada satu kabel yang bermasalah atau ada satu perangkat yang bermasalah. Nah, itu tuh akan mempengaruhi ke uh, perangkat-perangkat setelahnya atau perangkat-perangkat sebelumnya. Contohnya ketika komputer satu bermasalah, pasti otomatis data dari server tidak akan sampai ke komputer kedua. Lalu kemudian ada topologi star. Semua perangkat terhubung ke satu switch atau hub sebagai pusat, mudah dikelola, kerusakan terisolasi jika hub atau switch mati, semua terputus. Nah, untuk topologi star ini yang pastinya dalam berbentuk bintang ada ada satu titik pusat yaitu satu perangkat seperti switch atau hub lalu kemudian disambungkan ke komputer-komputer. Nah, ini tuh kekurangannya ini tuh sebenarnya lebih mudah dikelola. Contohnya kita hanya mengelola bagian switch saja. Nah, itu tuh kita bisa mengatur ke semua perangkat yang terhubung. Nah, namun jika hub atau switch ini mati gitu, otomatis komputer-komputer yang terhubung itu tidak akan berjalan atau uh, tidak akan saling terhubung. Lalu kemudian ada setiap perangkat ada topologi mesh. Setiap perangkat terhubung ke semua perangkat lain. Sangat andal, toleran kerusakan, biaya, dan kabel sangat mahal. Nah, contohnya topologi mesh ini kita punya satu server, kita punya satu komputer, dan kita punya satu lagi komputer, kita punya satu smartphone. Itu tuh mereka tuh semua saling berhubungan, saling terhubung. Nah, jadi walaupun misalnya uh, data kabel antara server dan komputer terputus atau bermasalah, nah itu tuh hanya itu saja yang akan bermasalah gitu. Dia tidak akan mempengaruhi ke perangkat-perangkat yang lainnya. Lalu ada topologi tree. Ah, Seperti pohon, komunikasi topologi star yang tersusun hierarkis, mudah dikembangkan bergantung pada node induk. Ah, dan tadi kita membahas node.
uh, teman-teman harus ketahui juga, Node itu yaitu perangkat. Perangkat baik itu server, baik itu switch, baik itu laptop, baik itu komputer. Itu tuh disebut node, perangkat jaringan. Nah, kembali lagi ke topologi tree kita. Topologi tree itu yang pasti kita ada satu node induk, satu perangkat induk di atas. Lalu nanti bercabang-cabang sampai ke bawah, sampai ke akar-akarnya nanti. Contohnya ada server di atas, lalu kemudian ada komputer, nanti di bawah komputer ada laptop lagi, di bawah laptop ada handphone. Itu tuh jika sumber dayanya tuh berpatokan kepada server ini gitu. Server inilah yang mengatur mau datanya tuh mau diantarkan ke komputer kah, atau mau diantarkan ke laptop kah, atau mau diantarkan ke smartphone langsung gitu. Lanjut ke kita lanjut ke komponen dasar jaringan komputer. Tadi kita sudah membahas tentang media transmisinya, kita sudah membahas ada dibahas tentang switch, ada router access point. Sebenarnya perangkat jaringan ini banyak jenisnya gitu. Yang pasti itu ada dua, perangkat keras satu, perangkat lunak satu, ada hardware, ada software. Untuk perangkat keras yang pertama itu ada NIC Network Interface Card, kartu antarmuka jaringan. Ini nih biasanya ada di laptop atau di komputer. Itu tuh kartu ah, biasanya untuk port port jaringan LAN, untuk port RJ45. Itu tuh biasanya itu tuh biasa disebut kartu network interface card. Jika itu tidak ada, maka perangkat itu tidak bisa terhubung gitu, tidak bisa uh, disebut perangkat jaringan komputer gitu karena tidak ada NIC-nya. Lalu kemudian ada kabel UTP atau fiber optik. Nah, media transmisi data dengan kabel itu tuh ada banyak jenisnya, ada UTP, ada LAN, ada ada fiber optik, ada FO. Nah, yang pasti itu ada kabel tembaga tadi, ada kabel fiber optik ini kabel berbasis cahaya, lebih cepat, lebih kencang. Nah, itu tuh media transmisi berupa kabel. Ada juga media transmisi berupa nirkabel, yaitu yang pastinya hanya mengandalkan gelombang ultrasonik, uh, gelombang elektromagnetik. Nah, itu tuh seperti WiFi, tuh udah gitu satelit. Ah, Lalu kemudian ada switch, yaitu menghubungkan banyak perangkat dalam LAN. Nah, jadi switch ini tuh adalah perangkat jaringan yang menghubungkan satu menghubungkan perangkat yang sama. Contohnya, misalnya ada komputer satu, ada komputer dua, ada komputer tiga, dihubungkan menggunakan kabel LAN, ah, dipusatkan dengan switch. Nanti dari switch itu nanti dikembangkan lagi ke switch yang baru atau ke komputer-komputer yang baru gitu. Itu bisa switch. Itulah gunanya switch di situ. Lalu ada router menghubungkan jaringan berbeda dan internet. Router ini dia bisa menghasilkan internet, contohnya router mikrotik gitu. Ah, Namun kalau misalnya switch ini tidak bisa menghasilkan internet, dia hanya bisa menghubungkan saja gitu. Nah, contohnya di sini peran router tuh dia bisa disambungkan ke switch. Nanti switch ini disambungkan dengan komputer, dan router tuh disambungkan dengan switch lagi. Ah, dan maka dengan itu switchnya tuh akan ada internetnya nanti gitu. Switch itu bisa mengantarkan internet sampai ke komputer gitu. Karena tadi sumbernya tadi itu yaitu router tadi. Nah, lalu kemudian ada access point. Itu titik akses jaringan nirkabel atau WiFi. Contohnya gini, ketika kita punya modem WiFi di rumah gitu. Namun modem modem WiFi kita tuh hanya menjangkau satu rumah gitu. Nah, kita tuh ingin rumah sebelah kita tuh ada juga WiFi gitu, ada juga punya WiFi gitu. Nah, akses point inilah bisa kita gunakan gitu. Kita taruh akses point satu di rumah kedua gitu. Lalu kemudian kita tarik kabel aja ke dari modem rumah kita, modem utama ke akses point. Itu tuh nanti kita konfigurasi akses point. Akses point itu akan memancarkan jaringan internet ke rumah yang kedua. Lalu kemudian ada perangkat lunak software. Yang pertama yaitu pastinya harus ada sistem operasi.
baik itu Windows, Linux, macOS dan sebagainya gitu. Nah, kenapa harus ada? Karena di sistem operasi inilah akan kita konfigurasi, misalnya kita akan konfigurasi IP, kita akan melihat perangkat-perangkat apa saja yang terhubung gitu. Kita akan mengatur di sistem operasi ini gitu. Lalu kemudian ada protokol TCP atau IP itu bahasa standar komunikasi jaringan. Itu tuh ada IP yaitu pengalamatan biasanya berupa angka-angka, ada kelas-kelasnya, ada kelas A, ada kelas B, kelas C. Ah, itu pun nanti ada pembagian bandwidth-bandwidthnya ke berdasarkan kategori kelasnya. Lalu kemudian ada browser atau aplikasi. Ah, ini nih untuk kita mencoba bagaimana jaringan kita berfungsi dengan baik atau tidak gitu ya. Pastinya kita akan mencoba membuka browser atau aplikasi gitu. Contohnya menggunakan Chrome kita mengakses YouTube gitu. Nah, itu udah gitu Firefox kita misalnya mendownload aplikasi apa seperti itu. Lalu kemudian firewall dan antivirus, keamanan dan perlindungan jaringan. Nah, setiap jaringan, setiap komputer, setiap perangkat dia harus memiliki firewall atau perlindungannya gitu. Karena segala yang terhubung uh, di jaringan itu uh, keamanannya cukup rentan gitu. Karena pertama uh, ketika kedua perangkat komputer terhubung, otomatis di situ tuh kita kemungkinan bisa mengakses antar komputer komputer satu bisa mengakses komputer dua bisa mengakses sumber daya di komputer satu gitu. Namun ketika ada keamanan, di sinilah bisa dibatasi apa saja yang harus diakses gitu. Lalu penerapan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya ada PAN itu tadi kayak Bluetooth HP, earphone atau speaker. Nah, itu udah gitu smartwatch terhubung ke smartphone, lalu lu transfer file NFC antar HP. Nah, lalu kemudian ada LAN, ya tadi ada laboratorium komputer sekolah, WiFi rumah yang menghubungkan laptop, HP dan TV. Lalu kemudian ada printer bersama di kantor. Lalu ada MAN, Metropolitan Area Network, yaitu CCTV kota terhubung ke pusat monitoring, jaringan antar gedung kampus, TV kabel dalam satu kota. Nah, lalu kemudian ada One Wide Area Network, internet yang kita akses setiap hari, ATM perbankan nasional, video call WhatsApp, dan Zoom internasional. Nah, itu saja penyampaian dari saya terkait topik pertama ini. Untuk penugasan dan kuis bagian ada di apa? Ada di LMS kita, ada di modul kita. Langsung saja teman-teman ikuti kuis dan penugasannya. Terima kasih.